Sampaikan kepada peserta semua yang telah mengikuti dan menyimak kajian ini bisa sampai selesai dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk kita amalkan dalam keseharian kita insya Allah. Dan sebelum kajian dimulai, Ana Abu Alif izin untuk membacakan beberapa maklumat dari kajian yang diadakan. Pertama, kajian ini berdurasi 1 jam dengan teknis kajian dibagi menjadi 2 sesi, yaitu penjelasan dari Ustadz dan tanya jawab. Dan bagi para peserta bisa raise hand jika ada yang ingin bertanya, dan pada akhwat bisa mematikan kameranya dan izin untuk menutup mic saat kajian dimulai. Dan satu lagi, tidak menyela pemateri dengan adanya pertanyaan pada saat kajian berlangsung. Baik, dari Ana itu Ustaz, mungkin untuk mempersingkat waktu, kajian bisa kita mulai. Pada Mas Koro. Baik, jazakallah khair Ustaz Abu Alif, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia-Nya yang tidak henti-hentinya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sore hari ini di majelis ilmu yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita eh, pahala yang berlipat ganda dengan kajian yang kita ikutin ya. Meskipun tidak secara berkumpul offline, tapi mudah-mudahan ajurnya sawa ya. Mudah-mudahan pahalanya sama. Dan kita mengkaji tentang fikih, yang mana kita usahakan adalah kajian yang runut ya, dari awal bab yang paling dasar dalam fikih, yaitu fikih taharah, nanti berlanjut dengan bab setelahnya fikih sholat, fikih muamalat, fikih usrah dan yang lainnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertama kemudahan untuk kita dalam memahami ilmu agama, dan yang kedua kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Ya, satu doa yang harus selalu kita sering ucapkan, yaitu doa minta ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'an. Dan berikutnya kita berharap semoga majelis yang sudah kita mulai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita menyelesaikannya. Ya, karena memang ujian dalam belajar itu adalah ketidakkonsistenan. Artinya banyak yang berguguran dan kadang karena urusan, pekerjaan, dan kesibukan yang lainnya sehingga menghalangi kita dari majelis ilmu. Tapi semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita kesempatan ya untuk meluangkan waktu kita dalam menambah ilmu dan menuntut ilmu agama. Baik, kitab yang kita kaji adalah kitab fikih Al-Muyassar, dan kita sampai pembahasan ya tentang wudhu ya, masih bab awal ya dari fikih toharoh, atau masih dalam cakupan pembahasan tentang bersuci. Tapi sampai kita pembahasan tentang nawaqidul wudhu. Nawaqidul wudhu artinya pembatal-pembatal wudhu. Dan kemarin kalau tidak salah kita sampai pembatal yang kedua ya. Kita ulang sekilas ya. Pembatal wudhu di sini disebutkan ada 6 pembatal ya. Dan kemarin kita sudah sebutkan di muqaddimah kenapa kita mesti mempelajari pembatal ini, karena dia akan mempengaruhi keabsahan dari ibadah yang setelahnya. Ketika wudhu kita sah, maka berdampak dengan sahnya ibadah setelahnya. Sahnya sholat kita, sahnya tawaf kita misalnya, atau nanti kita akan baca apa saja yang diwajibkan dalam wudhu untuk ibadah. Maka kalau wudhu kita tidak sah, maka berdampak ke tidak sahan sholat. Maka kita mendengar hadis Nabi SAW, di antara penyebab terbesar azab kubur, di antara kata Nabi SAW, la yastatiru minal baul. Atau dalam riwayat lain, la yatanazzah minal baul. Ya, di antara penyebab terbesar azab kubur dan orang memandangnya itu kecil, padahal itu besar di sisi Allah, yaitu banyak yang tidak memperhatikan bersuci setelah buang air. Ya, dia bersuci, tapi mungkin dia tidak memperhatikan percikan air kencingnya misalnya, sehingga mengenai pakaiannya, mengenai badannya, lalu dia tidak bersihkan. Maka ini penyebab terbesar azab kubur. Kenapa? Karena berdampak ke ibadah setelahnya. Maka bertahun-tahun dia ibadah, misalnya bertahun-tahun dia sholat,
maka kebanyakan sholat itu adalah tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita mengenal bab-bab pembatal ini. Yang pertama dari pembatal wudhu kemarin adalah kita sudah baca adalah keluarnya sesuatu dari dua jalur, yaitu minas sabilain, yaitu dari kubul dan dubur ya. Maka apa saja yang membatalkan dari dua jalur ini adalah segala sesuatu yang keluar yang sifatnya adalah alami atau yang sifatnya adalah keumuman. Di antaranya di sini disebutkan adalah seperti air kencing, ya, termasuk buang air besar, tinjanya, termasuk air mani, termasuk air madhi, termasuk darah istihadah, termasuk angin. Ya, ini sepakat ulama, angin itu juga termasuk pembatal wudhu. Maka seseorang ketika keluar darinya angin, maka itu membatalkan wudhu. Ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan, diantaranya dalil ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sikap seseorang di dalam sholatnya, dia ragu apakah ada yang keluar atau tidak. Maka kata Nabi SAW, jangan keluar, jangan batalkan sholat sampai engkau yakin ada suara yang keluar, terdengar, atau ada bau yang terasa. Nah, ini menunjukkan berarti keluarnya angin itu pembatal wudhu. Nah, ini kita sudah bahas kemarin. Pembatal yang kedua adalah keluarnya najis. Nah, ini sepakat ulama. Keluarnya najis tapi bukan dari dua jalur. Seperti misalnya dia habis operasi misalnya, ya, lalu keluar air kencingnya dari perut, ya, atau dari bagian yang lain dari tubuhnya, maka ini juga pembatal wudhu. Karena yang keluar adalah sesuatu yang najis. Khilaf ulama, bagaimana yang kalau keluar itu adalah sesuatu yang tidak najis misalnya. Termasuk dalam hal ini yang keluar adalah misalnya darah, ya, atau yang keluar adalah muntah, ya. Apakah itu pembatal wudhu? Maka khilaf ulama. Pendapat yang lebih kita kuatkan sebagaimana yang disebutkan di sini adalah kalau dia banyak, darahnya banyak, muntahnya banyak, maka ini membatalkan wudhu. Ya, maka sebaiknya kita berwudhu. Ya, tapi kalau sedikit, ya, dan tidak tidak mengalir yang banyak darah misalnya, maka ini tidak membatalkan wudhu. Tapi untuk kehati-hatian tidak masalah kita mengulang wudhu. Ya. Baik. Berikutnya pembatal wudhu yang ketiga, ya ini materi kita pada sore ini, insya Allah, yaitu zawalul aqli wa taghtiyatuhu. Hilangnya akal atau tertutupnya akal. Maka hilang akal itu membatalkan wudhu. Atau tertutupnya akal. Kalau hilang akal, artinya memang akalnya itu tidak berfungsi secara utuh. Itu dinamakan hilang. Seperti orang junun, majnun. Orang gila itu sudah dianggap hilang akal. Ya. Karena tidak berfungsi lagi secara sempurna. Termasuk al-ighma. Al-ighma itu adalah pingsan. Termasuk dalam bab ini adalah koma. Maka orang koma, orang pingsan, termasuk orang gila, termasuk di sini juga kata para ulama adalah orang mabuk, yang mabuknya itu sampai menutup akal pikirannya, menghilangkannya. Maka yang seperti ini ijma, sepakat ulama ini membatalkan wudhu. Atau tertutupnya akal. Tertutup akal di sini dimaksud adalah tidur. Nah, maka tidur itu juga menjadi pembatal wudhu. Ya. Dengan dalil, ya, kalau ada orang bertanya, tidur apakah membatalkan wudhu? Iya. Dalilnya mana? Di antaranya dua dalil disebutkan di sini, hadis Nabi SAW, walakin min ghaitin wa baulin wa naum. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, tidak perlu mengulang wudhu. Kan, tetapi wudhu itu diulang, atau seorang itu wajib berwudhu min ghaid, yaitu setelah buang air besar, wa baulin, atau buang air kecil, wa naumin, atau dari tidur. Maka dari hadis ini, ya, Nabi SAW menyebut tidur. Berarti tidur di sini dikiaskan atau disamakan dengan buang air besar, buang air kecil dalam hal pembatal wudhu. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yaitu al-ainu wika usah, faman nama falyatawaddo. Ini dalil yang menguatkan pendapat tidur membatalkan wudhu. Dan ini juga menjadi penyebab kenapa tidur bisa membatalkan wudhu. Apa korelasinya tidur sama pembatal, ya? Maka ini sebabnya al-ainu, mata, itu adalah wika. Wika itu benang, ya, pengikat. Sah itu di catatan kaki disebut sah itu adalah dubur. Artinya mata itulah pengikat dubur. Faman nama falyatawaddo, maka barang siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Apa maksudnya?
Seseorang ketika masih terjaga, matanya terbuka dan dia sadar, maka dia bisa merasakan kalau ada sesuatu keluar dari duburnya, dari angin kah, atau dari najis yang lain, dia memiliki kesadaran. Tapi orang ketika tidur, maka ikatan ini putus. Ya, ketika orang tidur matanya sudah tertutup, maka putuslah ikatan antara mata dengan dubur tadi, sehingga dia tidak sadar dengan apa yang keluar dari duburnya. Maka ini adalah faktor yang menjadikan tidur membatalkan wudhu, karena ketika seorang tidur, dia tidak tahu apa yang terjadi dalam tidurnya. Boleh jadi keluar angin, ya. Boleh jadi dia menyentuh kemaluan misalnya, atau menyentuh benda najis yang lainnya. Maka ini untuk menjaga keabsahan wudhu, maka seorang harus mengulang wudhunya. Baik, disebutkan di sini, adapun gila, pingsan, mabuk, dan yang sepertinya, maka ia membatalkan wudhu secara ijma. Tadi kita sudah sebutkan, karena yang kasus seperti ini menghilangkan akal, ya. Baik, dan tidur yang membatalkan wudhu. Nah, ini juga ya, perlu kita jadikan bahan perhatian. Apakah semua tidur membatalkan wudhu? Ternyata ada dhawabitnya, ya, ada syaratnya, ya. Mana tidur yang membatalkan wudhu? Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur al-mustaghrib, an-naum al-mustaghrib. Di sini diartikan tidur yang nyenyak. Ya, jadi tidak semua tidur, tapi tidur yang mustaghrib, tidur yang nyenyak. Apa batasan seseorang dikatakan tidurnya mustaghrib atau tidur yang nyenyak? Itu adalah di mana pelakunya tidak mengetahui sama sekali bagaimana posisi tidurnya. Nah, ini dikatakan seorang tidurnya sudah mustaghrib. Artinya ketika dia tidur, dia sudah memang eh, tidak sadar lagi dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka seorang dikatakan tidurnya sudah mustaghrib. Maka ini membatalkan wudhu. Maka dari sini disebutkan apapun posisi tidurnya. Baik dia tidurnya terlentang, tidurnya sambil duduk, atau bahkan berdiri, tapi mustaghrib, dia memang dia tidak sadar sama sekali, maka yang ini membatalkan wudhu. Nah, adapun tidur yang ringan, ya, tidur yang ringan itu tidur yang tidak mustaghrib. Artinya dia tidur, tapi dia sadar dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Meskipun tidak sadar penuh, tapi dia bisa masih mendengar suara, ya. Ya, jadi ini katakan tidurnya tidur yang tidak mustaghrib atau tidur yang tidak nyenyak. Maka hal ini tidak membatalkan wudhu. Ya, di antara dalilnya hadis Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Anas, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa. Ya namun summa yusallun wa la yatawaddau. Mereka tidur, kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Ya, dan ini sering dialami para sahabat terutama ketika sholat Isya. Karena mereka biasa bersama Nabi SAW adalah mengakhirkan sholat Isya sampai tengah malam. Atau sebelum pertengahan malam. Enggak ada yang ketiduran. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat sampai tidur mereka itu adalah sampai apa bahasa kitanya yang sampai kepalanya jatuh gitu, ya. Artinya terjatuh-jatuh kepalanya. Ya, makanya seperti ini tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadis Anas bin Malik. Ya, katanya mereka tidak mengulang wudhu. Disebabkan karena tidurnya di sini adalah tidur yang tidak mustaghrib. Maka di sini biasa kita lihat di sekitar kita, misalnya tidur orang ketika menunggu azan subuh misalnya. Seorang habis sholat tahajud, lalu dia menunggu azan subuh, dia tidur sejenak. Dan ini di antara sunnah, yaitu namanya tijak, ya. Kayak tidur berbaring ke arah sisi kanannya. Merebahkan badan istilahnya, tapi tidak sampai tidur nyenyak, lalu azan subuh dia langsung sholat. Itu boleh. Termasuk juga dalam hal ini yang sering ditanyakan, apakah orang tidur, ya, kaum laki-laki ketika mendengar khutbah Jumat. Nah, ya. Apakah ini membatalkan wudhu? Ya, maka jawabannya kalau tidak mustaghrib, dia masih mendengar-dengar suara khatib, ya, atau dia masih memiliki kesadaran yang meskipun tidak sempurna, maka ini tidak membatalkan wudhu. Allahu a'lam, ini pembatal yang ketiga. Baik, kita masuk pembatal yang keempat. Ya, membatalkan wudhu adalah masul farji bila hail, menyentuh kemaluan tanpa ada penghalang. Ini pembatal wudhu. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Berdasarkan hadis, mana dalilnya menyentuh kemaluan membatalkan wudhu?
Hadisnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man massa farjahu falyatawadda. Hadis Imam Ahmad dan Nasai. Ya, di sini disebutkan dan juga hadis riwayat Abu Daud, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Falyatawadda ini mengandung makna perintah. Maka jumhur ulama mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Baik. Ada beberapa catatan di sini. Yang pertama, di sini disebutkan adalah farjun, menyentuh kemaluan. Apakah kemaluan di sini maksudnya kubul atau dubur juga masuk? Ya, artinya bagian depan dan belakang ya. Kubul dan dubur. Karena farjun itu dia ketika disebut al-farju maka maknanya bisa dua. Maka khilaf ulama sebagian mengatakan hanya yang menyentuh bagian depan. Ya, kemaluan bagian depan itu yang membatalkan. Berarti kalau bagian belakang tidak membatalkan. Tapi jumhur ulama, Allah alam, ini pendapat lebih kuat, dia membatalkan baik yang depan atau yang belakang. Berarti menyentuh kemaluan depan atau kor bagian belakang ini membatalkan wudu. Syarat yang kedua, bila hail, tanpa ada pembatas. Berarti menyentuhnya adalah dengan tangan langsung. Ya. Kalau ada pembatas misalnya kain atau celana, ya, atau misalnya sarung tangan, makanya seperti ini, kata ulama, ini tidak membatalkan wudu. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Baik. Di antara dalilnya hadis yang kedua, hadis riwayat Abu Ayyub dan Ummu Habibah, man massa farjahu falyatawadda, maka siapa menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwudu. Baik. Di sini juga dibahas oleh para ulama, apakah menyentuh kemaluan orang lain itu juga membatalkan wudu atau hanya sebatas kemaluan dia saja? Maka khilaf lagi ulama, jumhur, mayoritas ulama mengatakan menyentuh kemaluan orang lain juga membatalkan wudu. Di antara contoh kasus adalah seperti menyentuh kemaluan bayi, anak kecil. Berarti ibu-ibu misalnya sudah mau sholat, sudah dalam keadaan berwudu, lalu dia dapati anaknya buang air. Lalu dia bersihkan dulu. Ya, maka mau tidak mau tentu dia akan menyentuh kemaluan anaknya. Nah, apakah ini juga membatalkan wudhu? Sehingga orang tuanya harus mengulang wudhu, atau cukup dia bersihkan tangannya yang terkena najis, lalu dia langsung sholat. Maka mayoritas ulama mengatakan menyentuh kemaluan baik sendiri atau kemaluan orang lain membatalkan wudhu. Dan ini yang dirojihkan oleh tim fatwa Arab Saudi, Lajnah Daimah, bahwasanya menyentuh kemaluan anak kecil itu juga membatalkan wudhu. Tapi ada pendapat yang kedua yang lebih ringan, dan ini yang dikon oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwasanya itu tidak membatalkan wudhu. Berarti yang membatalkan hanya menyentuh kemaluan sendiri. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi, teks yang ada di kita, siapa yang menyentuh kemaluannya, berarti kemaluannya sendiri. Makanya seperti ini khilaf ulama. Ya, kata mereka menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudhu jika tanpa syahwat. Nah, dengan dalil juga kata mereka, kata di antara kata Syekh Muslimin, karena tidak didapati satupun perintah Nabi SAW memerintahkan para ummahat, para ibu-ibu ketika itu, para sahabiat, untuk mengulang wudhu ketika membersihkan atau menyentuh kemaluan anak-anak kecil mereka. Kalau memang ini minimal ada satu hadis yang memerintahkan para wanita untuk mengulang wudhu setelah menyentuh kemaluan anak-anak. Maka tidak didapati dalil. Makanya seperti ini berarti kita katakan, kata Syekh, ini tidak membatalkan wudhu. Dan juga ada hadis yang lain yang lebih menguatkan juga, yaitu hadis Nabi SAW, innama huwa bid'atun minka. Ketika Nabi ditanya apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, kata Nabi SAW, ya sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari anggota tubuh. Sehingga engkau nyentuh kemaluan, engkau nyentuh badan, engkau nyentuh kepala misalnya, sama saja. Dia bagian dari anggota tubuh. Maka di sini ada khilaf ulama, yang lebih kehati-hatian, tentu kita mengulang wudhu ini lebih kehati-hatian. Jadi ini diantara juga jalan keluar di dalam fikih, terutama ketika ada khilaf, mana yang kita ambil Ustaz, mana yang kita amalkan, maka yang lebih selamat, mana yang lebih kehati-hatian, itu yang kita amalkan. Di sini, ketika kita menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan anak kecil misalnya, apakah kita mengulang wudhu? Untuk lebih hati-hati, kita ulang wudhu. Karena ketika kita mengulang wudhu ini, kita selamat dari perbedaannya, keluar dari khilaf.
Baik. Ini yang keempat. Yang keempat ya. Baik. Yang kelima, pembatal wudu adalah aklu luhumil ibil. Makan daging onta. Makan daging onta. Maka ini membatalkan wudu. Dan ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah. Hadis dari Imam Muslim. Hadis sahih ya. Ya. Nabi SAW ditanya oleh seseorang, ya, ana tawadda'u min luhumil ghanam. Apakah kami berwudu setelah makan daging kambing? Ya, daging kambing dulu ya. Maka kata Nabi SAW, in syi'ta fatawadda' wa in syi'ta la tatawadda'. Kalau engkau ingin berwudu, kalau tidak, tidak usah. Berarti daging kambing ini tidak membatalkan wudu. Tapi bagi yang ingin mengulang, silahkan. Lalu ditanya lagi, ana tawadda' min luhumil ibil. Apakah kita berwudu setelah makan daging unta ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am. Ya, tawadda' min luhumil ibil. Ya, berwudulah setelah makan daging unta. Dan dari sini para ulama mengatakan makan daging unta itu membatalkan wudu. Dan ketika disebutkan makan daging unta, berarti yang menjadi pembatal adalah ketika kita memakannya. Tapi kalau sekedar menyentuh, memotong, memegang, ya atau misalnya minum susu onta misalnya, termasuk minum air kencing onta, ya, nah itu dihalalkan untuk obat ya. Maka ini tidak membatalkan wudhu, ya, karena yang disebutkan dalam hadis adalah makan daging onta. Baik, dan ini pendapat mayoritas ulama, meskipun ada sebagian mengatakan tidak membatalkan wudhu, makan daging onta dan makan daging yang lainnya. Baik, yang keenam, pembatal wudhu adalah murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Dan ini juga khilaf. Apakah murtad ini membatalkan wudhu atau tidak? Khilaf ulama. Pendapat pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama, murtad membatalkan wudhu. Orang keluar dari Islam ini membatalkan wudhu. Mereka berdalil dengan ayat dari Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu." Maka siapa yang kafir setelah iman, maka sungguh berguguran, dan sungguh telah gugur amal-amalnya. Maka dari sini berarti murtad membatalkan wudhu, sebagaimana amalnya pun juga berguguran. Tapi di sini kita sebutkan ada khilaf. Ya, di antara contoh kasus, ya kalau kita mungkin bingung gimana gambarannya kok murtad tidak membatalkan wudhu. Ya, di antara contoh kasus adalah ketika seorang misalnya habis berwudhu, ya dia mau sholat nih misalnya, lalu dia murtad. Ya, dan satu hal yang perlu kita ketahui, murtad itu bisa dengan ucapan, dengan perlakuan, perbuatan, atau bisa dengan keyakinan. Ya, jadi murtad itu tidak mesti dengan pengakuan seseorang mengaku dia murtad. Biasanya orang murtad dengan perkataannya yang dia mengatakannya dengan sadar, seperti dia sabbul Islam. Sabbul Islam dia melecehkan Islam, berarti dia murtad. Atau seorang melakukan suatu perbuatan yang ada indikasi dia melecehkan agama, seperti dia injak-injak mushaf misalnya. Maka dia murtad seperti ini. Lalu setelah itu dia taubat langsung. Ya, dia taubat, lalu dia mengulang syahadat, dia baca syahadat asyhadu la ilaha illallah, lalu dia istighfar. Nah, apakah dia wajib mengulang wudhu lalu dia sholat, atau dia boleh langsung sholat? Nah, seperti ini. Maka jumhur ulama mengatakan dia wajib mengulang wudhu. Bahkan tidak hanya wudhu, dia wajib mengulang, dia wajib mandi. Ya, karena di antara penyebab mandi wajib adalah murtad atau masuk Islam. Dan insya Allah nanti ya kita sampai di pembahasan. Ya, maka ini gambarannya ya. Berarti murtad, apakah dia membatalkan wudhu? Ada khilaf ulama. Sebagaimana mereka khilaf, apakah murtad itu menggugurkan semua amal? Maka jawabannya, murtad yang menggugurkan amal adalah orang yang murtad lalu dia mati meninggal dalam keadaan tersebut. Ini baru yang menggugurkan amal. Jadi, kapan murtad menggugurkan amal adalah jika dia mati. Berarti fi haqqil mayyit. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, "Wa man yartad minkum an dinihi fayamut huwa kafir faulaika habitat a'maluh." Siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati. Nah, berarti ada di sini kaitnya kalau dia maka inilah yang gugur amalnya. Tapi kalau seorang murtad dari agama lalu dia taubat,
dia kembali, dia perbaiki amal soleh. Apakah amal-amal yang dahulu dikerjakan berguguran juga? Maka yang lebih kuat Allah alam tidak berguguran, bahkan sudah mencukupi. Di antara hujahnya, kata para ulama, adalah ketika misalnya dia sebelum murtad dia berhaji, ya pernah berhaji, lalu dia murtad, lalu dia taubat. Apakah haji yang dahulu itu batal sehingga dia wajib mengulang haji? Maka pendapat ulama mengatakan ini tidak batal. Berarti haji yang dahulu itu sudah mencukupi baginya dalam mengerjakan rukun Islam. Nah, seperti ini. Berarti kapan murtad menggugurkan amal? Kalau dia mati dalam keadaan murtad dan kafir, ini gugur semua amal, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sama kasusnya dengan orang yang melakukan kesyirikan. Ya, sering kita baca ayat, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan. Ya, ini bagi siapa? Bihaqil mayyit. Itu bagi orang yang mati dalam keadaan syirik tersebut dan dia tidak bertobat. Tapi kalau orang berbuat kesyirikan, dia bertobat, lalu dia istighfar, dia perbaiki, dia perbanyak amal soleh, maka Allah Maha Pengampun. Ya. Maka Allah mengampuni dosa semuanya. Ini di ayat yang lain di surah Al-Ahzab. Kita di surat Az-Zumar kita baca, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Ini bagi siapa? Bagi orang yang masih hidup. Baik, ini 6 pembatal wudhu ya. Dan disebutkan di sini, dan di antara yang membatalkan wudhu adalah semua yang mewajibkan mandi itu juga mewajibkan wudhu kecuali kematian. Berarti ada tambahan pembatal yang ketujuh berarti. Apa itu? Yaitu semua yang mewajibkan mandi berarti membatalkan wudhu. Artinya ketika seorang terada padanya hadas besar, ya, berarti hadas besar itu menyebabkan batal wudhu. Di antara contohnya junub, ya, junub keluar air mani misalnya, atau berhubungan suami istri, atau bagi wanita haid dia nifas melahirkan, maka seperti ini batal wudhu. Karena dia tidak hanya diharuskan berwudhu, tapi harus mandi, mandi wajib, mandi besar. Maka semua yang mewajibkan mandi itu membatalkan wudhu, kecuali disebutkan di sini kematian. Karena orang mati bagaimana dia tidak harus berwudhu lagi, diwudhukan lagi, dia cukup. Yang wajib baginya adalah dimandikan. Akan mewudhukan itu dia sunnah saja ya. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah ini sempat batal wudhu yang 6 yang sudah kita baca ya. Berarti kita ulangi. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kemaluan, kubulan dubur. Yang kedua, keluar najis dari jalur yang lain. Yang ketiga, hilang akal ya, karena tidur, pingsan, koma, ya, gila. Yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain tanpa penghalang. Ini pendapat kita sebutkan tadi, sudah sebutkan khilaf ulama, tapi jumhur mengatakan ini batal. Yang kelima, makan daging onta, jumhur ulama mengatakan batal, ya khilaf ulama juga ada. Dan yang keenam, murtad dari Islam, ini juga khilaf ulama, apakah dia wajib wudhu? Tentu untuk kehati-hatian kita wajib berwudhu, mengulang wudhu. Nah, untuk kehati-hatian dalam beragama. Baik. Maka dari sini, segala sesuatu yang tidak disebutkan di sini, maka dia tidak membatalkan wudhu. Apa contohnya? Ya, di antara contoh yang banyak keliru dipahami oleh sebagian umat Islam, menyentuh najis. Ya, menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Berarti bagaimana Ustaz? Kalau kita tersentuh najis, maka jalannya cukup dibersihkan najis. Lalu dia langsung sholat. Ya, nah ini yang perlu kita pahami. Berarti menyentuh najis tidak membatalkan wudhu. Dia hanya saja dia harus dibersihkan. Maka seorang misalnya ketika dia pergi sholat, ya, lalu dia di jalan bersentuhan dengan najis, maka cukup dibersihkan yang terkena najis, lalu dia berwudhu. Ya, antara contohnya juga misalnya seseorang habis buang air kecil misalnya, buang air kecil, lalu dia berwudhu, lalu dia pastikan ada dari pakainya terkena percikan dari air kencing tadi, maka dia wajib membersihkan kemaluannya, lalu dia wajib mengulang wudhu, dan setelah itu dia
ganti pakaian. Ya, karena dia terkena najis. Ya, berarti menyentuh najis itu tidak membatalkan wudhu. Kapan dia najis itu berlaku adalah membatalkan sholat. Kalau ketika kita sholat ada yang terkena najis, baik dari badan, pakaian, atau tempat sujud, itu membatalkan sholat, tapi dia tidak membatalkan wudhu. Maka contoh kasus misalnya seseorang sholat, lalu dia didapati di pakaiannya ada najis, maka wajib ditanggalkan pakaiannya. Kalau dia misalnya hanya punya pakaian satu-satunya, ketika dia tanggalkan, tersingkap aurat, berarti dia wajib batalkan dulu sholat, lalu dia ganti pakaian yang tidak najis, lalu dia langsung sholat, tidak mesti mengulang wudhu seperti ini. Ini menandakan dia membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Gitu ya. Di antara juga yang tidak membatalkan wudhu, yang juga banyak yang memahami itu pembatal adalah makan dan minum. Ya. Makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan hanya makan daging onta. Ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan. Berarti selain itu tidak membatalkan. Nah, itu tidak membatalkan. Dan di antara juga yang khilaf ulama adalah memandikan mayit. Apakah itu membatalkan wudhu? Maka pendapat yang lebih kuat, Allah alam, dia tidak membatalkan. Sebagaimana di sini tidak disebutkan ya. Tapi sebagian mengatakan seorang ketika dia ikut memandikan mayit, lalu dia sholat, maka hendaklah dia mengulang wudhu. Mengulang wudhu. Baik, ini yang khilaf. Termasuk juga dalam bab ini yang terjadi khilaf ulama, apakah dia pembatal wudhu atau tidak. Dan di sini tidak disebutkan ya. Berarti ini menunjukkan, berarti penulis itu menguatkan pendapat dia tidak membatalkan, yaitu menyentuh atau bersentuhan kulit ajnabi, itu yang bukan mahram. Ya, apakah dia membatalkan atau tidak menyentuh wanita yang bukan mahram? Ya. Maka khilaf di sini. Ya, dan khilafnya sangat banyak, sangat kuat. Kita kelompokkan menjadi 3 pendapat saja, dan ini yang masing-masing berpegang dengan dalil masing-masing ya. 3 pendapat. Tapi dari 3 pendapat ini mereka punya titik temu. Titik temunya apa? Kapan dia membatalkan kalau bersentuhannya pertama bukan mahram. Berarti kalau mahram itu tidak batal. Misalnya seorang menyentuh kulit ibunya atau bapak menyentuh kulit anak perempuannya, ya bersalaman misalnya. Atau termasuk saudara dengan saudari, nah, ini tidak batal karena mahram. Jadi kalau mahram itu adalah yang haram dinikahi. Ya, suami istri apakah mahram? Jawabannya tidak mahram. Ini juga banyak yang salah memahami. Suami istri itu bukan mahram ya. Bahkan dia adalah orang yang paling halal ya, karena dia dinikahi. Ya, halail namanya. Jadi suami istri itu termasuk ke kelompok yang yang dikhilafkan ulama apakah dia batal atau tidak. Ya, kembali kepada pendapat masing-masing. Ini yang pertama, berarti khilaf terjadi kapan kalau dia bukan mahram. Kalau mahram maka sepakat tidak batal. Yang kedua, khilafnya terjadi kalau bersentuhan tanpa ada pembatas. Berarti kalau ada pembatas, misalnya dia ada baju yang membatasi, ada kain yang membatasi, maka ini tidak batal. Ya, misalnya seseorang lagi di jalan, di sana juga ditanyakan misalnya, Ustaz, suami istri pergi sholat, boncengan naik motor misalnya. Lalu dia mengambil pendapat dia batal wudhu. Apakah bersentuhannya batal, Ustaz? Maka kalau dia menyentuh baju suaminya tidak batal berarti. Ya, karena ada penghalang. Ya, jadi 2 fight ini itu tidak khilaf. Berarti kapan dia khilaf? Pertama, bersentuhannya ajnabi, orang yang asing, yang halal dia menikah. Dan yang kedua, tanpa penghalang. Makanya seperti ini khilaf ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapat mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit yang bukan mahram tanpa penghalang batal wudhu. Batal wudhu. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat. Maka suami istri bersentuhan dalam keadaan berwudhu, maka wajib mengulang wudhu. Nah, bersentuhan bagi mereka batal wudhu. Pendapat yang kedua, ini pendapat mazhab Hanafi, tidak batal. Mau pakai syahwat atau tanpa syahwat, tidak batal. Karena bagi mereka yang batal itu adalah kalau berhubungan. Ya.
Jadi mereka menafsirkan ayat dan masing-masing itu berdalil dengan ayat yang sama ya di surah Al-Maidah ayat An-Nisa ayat 43 itu dalam firman Allah aula mastumun nisa atau kalian lamastumun nisa. Nah, khilaf ulama la masa di sini apakah artinya bersentuhan atau artinya berhubungan badan. Ya, maka dari mazhab Syafi'i la masa itu artinya bersentuhan kulit. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi enggak, la masa itu artinya jima ya, berhubungan suami. Pendapat yang ketiga dari pendapat Maliki dan Hambali dan ini yang banyak diambil oleh para ulama kontemporer dan ini yang lebih dekat dengan dalil insyaallah bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu kecuali kalau ada syahwat. Ya, dalil mereka pertama dari ayat aula mastumun nisa di sini artinya adalah berhubungan suami istri. Berarti kapan dia batal? Kalau berhubung. Berarti bersentuhan tidak membatalkan. Di antara dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis surat ibunda Aisyah. Ya disebutkan oleh Aisyah, ya saya tidur di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dua kaki saya itu di depan kiblatnya Nabi. Lalu ketika Nabi sujud, ghamazani. Nabi apa istilahnya itu ya, menyentuh kakiku untuk suruh geser lah istilahnya ya. Ghamazani. Faqabatu rijlayya. Maka kata Aisyah, maka saya naikkan kakiku. Ketika Nabi sudah selesai sujud, saya julurkan lagi kaki saya. Maka dari sini berarti Nabi SAW ketika sholat menyentuh kaki Aisyah. Dan ini menunjukkan dia tidak membatalkan wudhu. Dan kata Aisyah, wal buyutu yaumaidin laisa fiha masabih. Rumah-rumah ketika itu tidak ada lampu ya. Ini menunjukkan bagaimana Masya Allah sederhananya rumah tangga Nabi. Sederhananya rumah Nabi SAW, bahkan untuk tidur saja, itu Aisyah tidur, itu untuk ruang sholat Nabi sudah sedikit yang tinggal. Baik. Dan juga ada dalil yang lain dari Ibunda Aisyah juga, Nabi SAW qabbala ba'dha nisa'i. Nabi SAW itu pernah mencium sebagian istrinya, kemudian Nabi sholat dan Nabi tidak mengulang wudhu ya. Baik, maka ala kulli hal di sini khilaf ulama dengan dua catatan tadi ya. Bukan mahram dan yang kedua tanpa penghalang. Baik, alhamdulillah ini untuk hal yang membatalkan wudhu. Kita masuk bagian ketujuh ya, masih ada waktu kita sebelum ini insyaallah. Baik, ibadah yang mengharuskan berwudhu. Wajib bagi setiap mukallaf berwudhu untuk perbuatan berikut. Perhatikan di sini, kita wajib mengetahui apa saja amalan yang kalau kita lakukan harus dalam keadaan berwudhu, maka di sini disebutkan ada 3. Maka 3 ini kita wajib memperhatikan. Pertama, sholat. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dari secara marfu, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhur wala shadaqatan min wudu. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan. Ya, hasil korupsi, hasil suap, ya, hasil mencuri. Ya, dan ghulul itu asalnya adalah ghanimah yang belum dibagikan lalu diambil. Maka untuk sholat ini ijma, sepakat ulama. Sholat wajib dalam keadaan berwudu. Semua sholat, mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat fardu kifayah, sholat jenazah, sholat istisqa. Semua sholat wajib dalam keadaan berwudu dan ini ijma ulama, bahkan ini bagian dari al-ma'lum minad din ya, bid-darurah, sesuatu yang wajib diketahui setiap muslim. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Dalil tentang wudu itu menandakan untuk sholat wajib berwudu. Hai orang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka cucilah wajah, tangan, dan seterusnya. Baik. Yang kedua, berarti untuk sholat ijma. Ya. Sepakat ulama, sholat, semua jenis sholat wajib dalam keadaan berwudu. Baik. Apa saja amalan yang kedua yang wajib dalam keadaan berwudu adalah tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Maka ini wajib. Baik tawaf wajib, seperti tawaf kudum bagi orang berhaji, termasuk tawaf wada'nya, termasuk tawaf bagi orang umroh ya, tawaf awal ya, atau tawaf sunnah ya, misalnya ketika setiap masuk Masjidil Haram dia tawaf ya, tawaf sunnah, maka ini wajib dalam keadaan bersuci. Di antara dalilnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu tawaddoa tsumma tawafa bil bait. Bahwasanya Nabi SAW itu tawaf kemudian beliau berwudu kemudian beliau tawaf di Baitullah.
Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tawafu bil baiti salat. Tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah itu adalah salat. Illa anna Allah abaha fihil kalam. Hanya saja tawaf itu boleh berbicara. Ya, salat tidak boleh berbicara. Ini bedanya. Tapi dia adalah salat hakikatnya. Dan juga karena Nabi SAW melarang wanita haid untuk tawaf sampai dia suci. Ini hadis muttafaq alaih ya. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah ketika haji wada, Ibunda Aisyah itu haid. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, maka kata Nabi, if'ali ma yaf'alul haid illa an tatufi bil bait. Ya. Lakukan semua manasik haji kecuali tawaf. Maka ini menandakan tawaf wajib dalam keadaan suci. Ya, wanita haid dilarang untuk tawaf. Tapi apakah ini ijma? Maka jawabannya khilaf. Ya. Jadi untuk tawaf di Ka'bah, apakah semua ulama sepakat wajib dalam keadaan berwudu? Maka jawabannya tidak sepakat. Jadi ada khilaf ulama. Pendapat yang kedua mengatakan sunnah saja, tidak sampai wajib. Dan diantaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan termasuk Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dia sunnah. Di antara hujahnya kata mereka, karena tawaf itu tidak bisa disamakan dengan sholat. Jauh, ya ada banyak perbedaan. Di antaranya tawaf itu boleh berbicara, sholat tidak boleh berbicara. Tawaf kita boleh makan, sholat tidak boleh makan, ya kan? Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Dan juga tawaf, apalagi di waktu-waktu yang sulit, terlalu rame, itu memberatkan bagi orang kalau diwajibkan berwudu. Terutama ketika misalnya musim haji atau Ramadan, ya, maka ini memberatkan. Nah, maka kata mereka yang seperti ini, dia tidak diwajibkan. Intinya ada khilaf, apakah tawaf itu harus menggunakan berwudu atau tidak. Maka mana yang kita ambil, tentu yang mana yang lebih kehati-hatian, terutama jika ada dalil yang mendukung. Nah, maka yang lebih hati-hati yang mana adalah dia membatalkan wudhu. Maka kalau kita pergi umrah atau haji, maka wajib kita dalam keadaan suci untuk tawaf. Berarti selain tawaf tidak wajib dalam keadaan berwudhu. Sa'i itu tidak wajib. Nah, seorang selesai tawaf lalu dia mau sa'i, ya, antara Safa dan Marwah itu, kalau dia batal wudhu maka sah, ya, sa'i. Baik, dan yang ketiga yang membatalkan wudhu, yang wajib dalam keadaan berwudhu adalah menyentuh mushaf. Masul mushaf bila hail, tanpa pembatas. Maka di sini ada dua catatan. Pertama, yang harus berwudhu adalah menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf artinya menyentuh lembaran yang di situ memang khusus untuk mushaf. Maka kalau menyentuh sesuatu yang itu bukan mushaf, tapi isinya ada Al-Quran, ayat Al-Quran, maka ini tidak wajib berwudhu. Paham bedanya ya? Jadi kapan itu dikatakan mushaf? Kalau memang isinya itu adalah lembaran Al-Quran dari awal sampai akhir khusus untuk Al-Quran, ayat Al-Quran. Berarti misalnya seorang menyentuh buku pelajaran, tapi di dalam ada ayat-ayat Al-Quran dinukil, berarti tidak wajib berwudhu. Termasuk dalam hal ini menyentuh buku tafsir, ya, tafsir ayat-ayat Al-Quran, tapi tafsirnya lebih banyak. Maka kata ulama ini tidak diwajibkan berwudhu. Termasuk dalam hal ini menyentuh handphone, ya, alat-alat elektronik yang di situ ada mushaf, aplikasi. Ya, tapi tapi dia tidak dinamakan mushaf secara asal, ya. Maka yang seperti ini pendapat yang dikuatkan sebagian ulama kontemporer ini tidak wajib berwudu. Berarti kapan berwudu? Kalau menyentuh memang mushaf lembaran-lembarannya itu isinya ayat Al-Quran dari awal sampai akhir. Yang selama ini kita tahu mushaf Al-Quran. Yang kedua, bila haid tanpa penghalang. Berarti kalau menyentuhnya tapi pakai penghalang, ya, pakai alas, pakai kain, pakai baju, pakai sarung tangan. Meskipun kita tidak berwudu, maka ini diboleh. Dan ini pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab, ya. Bahkan ada sebagian mengatakan ijma, tapi Allah alam ini tidak sampai ke batas ijma, ya. Dalil mereka yang mengatakan menyentuh mushaf wajib dalam keadaan berwudu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Di sini khilaf para mufassirun
apakah al-mutahharun di sini maksudnya para malaikat atau maksudnya adalah orang-orang bersuci dari umat Islam? Maka ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan al-mutahharun di sini adalah para malaikat. La yamassuhu ilal mutahharun maksudnya adalah para malaikat. Tidak ada menyentuhnya kecuali para malaikat yang sudah disucikan. Dan ini juga dalil yang kuat. Karena ayat sebelumnya fi kitabim maknun. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia di kitab yang terpelihara, maksudnya Lauhil Mahfuz. Jadi maksudnya di sini adalah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Berarti siapa? Malaikat. La yamassuhu. Tidak yang menyentuh Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu kecuali adalah malaikat-malaikat yang disucikan. Pendapat yang kedua mengatakan mutahharun artinya adalah dalam keadaan bersuci. Maka mereka memanai ayat di sini adalah khabar tapi mananya perintah. Berita tapi mananya perintah. La yamassu ilal mutahharun artinya la tamassul Quran atau la tamassal Quran illa an takuna tahira. Janganlah engkau sentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Baik, berarti ada khilaf di sini. Dan ada dalil yang lebih kuat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Dan pendapat yang mengatakan tidak wajib berwudu, mereka komentakwil atau menafsirkan ayat ini, memanai ayat ini, tohir di sini bukanlah maknanya bersuci dari hadas. Tapi tohir di sini artinya adalah muslim. Ya. La yamassul Quran illa tohir. Tidak menyentuh mushaf kecuali orang muslim. Orang kafir tidak boleh menyentuh mushaf. Di antara dalilnya adalah Nabi SAW melarang seseorang membawa mushaf ke negeri kufur ketika musim perang. Karena dikhawatirkan nanti mushafnya atau pasukan dikalahkan lalu mushaf diambil oleh orang kafir. Maka ala kulli hal ada khilaf di sini. Tapi mana yang lebih kita ambil kembali kepada kaidah kita tadi, mana yang lebih hati-hati maka itu yang kita amalkan. Jadi tiga amalan ini kita wajib dan kena berwudu. Pertama, sholat, dan ini sepakat dan kita semua sudah tahu itu. Yang kedua, tawaf. Dan yang ketiga, menyentuh mushaf. Berarti kalau membaca mushaf, beda sama menyentuh. Jadi kalau membacanya bagaimana Ustaz? Nah, nanti ada di pelajaran kita berikutnya insya Allah. Jadi dia termasuk sunnah. Yang menyentuhnya yang wajib. Ya. Yang wajib dalam keadaan bersuci. Maka ini wajib diperhatikan. Sebagai ulama memberikan keringanan untuk para penghafal Quran, anak-anak yang mau menghafal Quran. Ya, maka ini diberi keringanan. Ya, tidak mesti dalam keadaan berwudu. Karena darurat istilahnya. Ya, maka dia boleh bawa mushaf, ya, pergi mengaji, pergi ke surau misalnya, tidak dalam keadaan berwudu. Ya. Seperti ini. Baik. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Sampai di sini materi kita insya Allah. Sampai pembahasan kita di hal-hal yang harus dilakukan dalam keadaan berwudu. Insya Allah tersisa satu bab lagi. Ya, ambil di sesi berikutnya insya Allah. Hal-hal yang ibadah yang sunnah atau dianjurkan dalam keadaan berwudu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Berikutnya kita serahkan kepada moderator Ustaz Walid. Tafadhol. Baik, Ustaz. Syukron, jazakallah khairan, Ustaz, atas materi yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab ya, Ustaz. Ya. Ini ada Tafadhol. pertanyaan melalui chat, Ustaz. Sambil menunggu nanti mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand. Nanti akan silakan dibuka mic-nya. Tapi izin Anda bacakan yang melalui chat dari Ummu Rahmawati. Ustadz, jadi kalau kita ngaji nggak berwudu nggak boleh ya Ustadz? Baik. Kalau kita ngaji gak berwudu nggak boleh. Nah, tadi kita sudah sebutkan yang tidak boleh adalah menyentuh mushaf, menyentuh mushaf. Maka kalau kita misalnya mau mengaji, baca Quran, maka bagaimana solusinya? Kalau kita punya hafalan, berarti baca dari hafalan. Dan itu tidak diwajibkan dalam keadaan berwudu. Nah, ini diantara solusi ya. Berarti seseorang murojaah hafalan, dia kalau dia hafiz Al-Quran, dia bisa baca dari hafalan. Ini kalau dia memang tidak memungkinkan untuk berwudu. Atau solusi kedua, dia berwudu. Ya, kalau memudahkan dia berwudu, biar bisa menyentuh mushaf. Ada solusi ketiga, dan ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, meskipun ini juga fihi nadhar, artinya bisa diperdebatkan.
artinya boleh kita misalnya cari alternatif, artinya membacanya bukan dari lembaran mushaf, tapi dari misalnya alat teknologi, dari handphone misalnya. Karena tadi kita ada sebutkan, karena kalau menyentuhnya dari handphone, nah itu bukan mushaf, karena HP tidak dinamakan mushaf. Nah, maka ketika kita tidak berwudu, udah bacanya dari handphone misalnya. Nah, maka di sini ada keringanan seperti itu. Meskipun diperdebatkan, nah sebagian mengatakan, enggak, kalau kita udah buka, yang dibuka adalah Al-Quran, berarti sudah dianggap mushaf. Maka bagaimana untuk kehati-hatian dan kita ambil pendapat jumhur ulama, kalau kita ingin membaca Quran, usahakan dalam keadaan kita berwudu kalau memang kita mau membacanya dari mushaf. Kalau kita mau membacanya dari mushaf. Ya, maka ini banyak yang memang kita baru tahu hal ini, ya karena selama ini mungkin kita baca Quran ya baca saja, tidak dalam keadaan berwudu, kita menyentuh mushaf. Tapi sekarang kita sudah tahu ini pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab. Bahkan sebagai ulama kata ini ijma, ya. Meskipun dakwaan ijma ini tidak pasti. Karena ada khilaf juga. Tapi khilafnya di sini tentu lemah. Ya. Makanya seperti ini wajib kita perhatikan. Maka di antara solusinya tadi ya, kita usahakan berwudu. Ya, berarti kalau kita ada batal wudu, mau baca Quran, udah berwudu dulu. Karena kita mau menyentuh mushaf, bukan karena mau membacanya, tapi karena mau menyentuh mushafnya. Atau yang kedua, kita baca dari alat yang lain yang tidak dinamakan mushaf, seperti dari HP atau dari buku tafsir. Nah, sebagai ulama juga mengatakan seperti itu. Karena yang kita pegang buku tafsirnya, tapi di situ kan ada halaman Al-Qur'annya, gitu ya. Ya, maka yang seperti ini bisa jadi solusi. Taib Allahu alam. Dan mushaf itu apakah ada yang memang pure dia ada terjemahannya itu boleh juga nggak usah bisa tidak Hafal Syah dari suara putus-putus. Nah, kadang kedengar. terjemahan mushaf itu apakah memang yang hanya tidak ada terjemahan atau memang yang ada terjemahannya itu bisa dikatakan mushaf juga Ustaz sehingga bisa di kalau misalkan itu bukan mushaf sehingga bisa bisa membaca dengan melalui itu gimana Ustaz? Oh ya, terjemahan ya. Nah, baik. Ulama di sini memberikan rincian. Kalau yang banyak adalah ayatnya, maka itu dikatakan mushaf. Kalau yang Hmm. lebih banyak adalah di luar mushafnya, seperti tafsir, karena kalau tafsir sudah lebih banyak itu lafaz-lafaz. Maka ini sudah dikatakan tidak mushaf. Buku tafsir namanya. Nah, sekarang terjemahan. Apakah terjemahan masih dikatakan mushaf? Allahu alam. Terjemahan itu murni mutlak menerjemahkan ayat Al-Quran. Dan secara uruf, kita masih menganggapnya mushaf. Mushaf terjemah ya gitu ya. Maka Ah, Allah nah, alam untuk kehati-hatian kita berwudu. Ya. Karena kalau hanya sekedar terjemahan, dia masih murni mushaf. Hanya sekedar atau seimbang lah 50-50 antara ayat dengan terjemah. Tapi kalau ada tafsirannya, ya ada asbabun nuzulnya, ada yang lainnya, maka seperti ini itu lebih unggul. Yang di luar mushafnya, maka sebagian ulama mengatakan ini sudah dianggap tidak mushaf. Ya. Maka sunnah kalau seperti itu. baik Ustaz. Baik. Syukuran Ustaz atas penjelasannya. Masuk ke pertanyaan kedua Ustaz Mm-mm. dari eh, Pak Wahyu. Izin bertanya Ustaz, ketika tawaf kondisi berhimpitan dengan jamaah lain, kemudian secara tidak sengaja bersentuhan kaki jamaah perempuan yang tidak memakai kaos kaki. Apakah ini batal Ustaz? Bagaimana status tawafnya? Kemudian baiknya apakah kita bersujud kembali atau seperti apa Ustaz? Baik. Nah, tadi kita sudah sebutkan pendapat-pendapat ulama dalam masalah menyentuh bersentuhan kulit antara ajanib, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kita sudah sebutkan 3 pendapat. Maka kita cari mana kira-kira pendapat yang lebih kita unggulkan dan lebih dekat ke dalil. Maka Allah alam yang lebih dekat ke dalil adalah mazhab Hambali dan Maliki, dan ini dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Ya, dia tidak membatalkan wudhu kalau tanpa syahwat. Ya, maka seperti ini seorang misalnya bersentuhan, bersentuhan kulit, ya suami istri misalnya atau orang asing, dan tanpa sengaja, tentu pasti tanpa sengaja. Dan yang kedua tidak pakai syahwat, maka insya Allah ini tidak membatalkan dengan dalil-dalil yang tadi kita sudah sebutkan. Ya, di antaranya Nabi SAW pernah menyentuh Aisyah ketika sholat, bahkan kata Aisyah Nabi mencium istrinya bahkan, ya, dan Nabi tidak mengulang wudhu. Makanya seperti ini kita cari mana yang lebih kuat dan lebih tenang untuk kita dengan
dalil-dalil yang ada. Dan kalau kasusnya seperti haji, umroh, tentu ini kondisinya sudah beda lagi. Apalagi kalau sudah berdesak-desakan, maka ini sudah masuk batas darurat. Bahkan dalam orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i sekalipun untuk kasus seperti ini mereka kasih keringanan ya. Kata mereka, tidak apa-apa berpindah mazhab dulu untuk kasus ini. Kata. Ya, tapi kita enggak, kita bukan berpindah mazhab, tapi kita cari mana yang lebih. Makanya seperti ini, insya Allah dia tidak mesti ulang wudhu. Ya, dengan alasan pertama tadi kita lebih menguatkan ya bersentuhan tidak membatalkan, dan yang kedua ini kondisi juga sudah batas darurat. Karena kalau ulang wudhu tentu berat lagi ya, apalagi keluar tawaf belum tentu kita bisa masuk lagi dan seterusnya. Maka insya Allah kita langsung tawaf, lanjutkan tawaf. Dan seperti ini tidak membatalkan insya Allah ta'ala. Allah alam barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada dari Pak Didit. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana Nah, berbicara soal wudhu, ini kemarin sudah kita bahas, dia masuk kepada adab. Ya. Adab itu hukum asalnya sunnah. Maka adab dalam berwudhu adalah kita tidak berbicara. Tapi kalau seorang misalnya berbicara, ya, dan apalagi berbicara itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan tidak sampai menghalangi dari mualah, maka ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Tapi kalau berbicara dia memutus mualah, karena di antara rukun wudhu adalah mualah. Masih ingat al-mualah? Al-mualah itu adalah berkesinambungan. Tidak ada jeda yang lama antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Makanya seperti ini tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan orang misalnya, atau ada orang nanya kabar, gimana kabar, kita jawab baik, maka seperti ini tidak membatalkan, tapi untuk kehati-hatian dan afdolnya ya, afdolnya tentu sunnahnya kita tidak berbicara. Ini dalam berwudu ya, dan beda sama orang yang di toilet ya. Kalau di toilet maka itu sangat dimakruhkan, dan makruhnya makruh ya sangat kuat, sangat keras, makruh tahrim untuk berbicara, apalagi kalau berbicara ini sudah zikir kelima. Nabi SAW ketika di toilet ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak jawab. Ya, Nabi jawabnya kalau sudah keluar dari toiletnya. Baik. Ya, berarti dari sini ya kita juga dapati tidak ada di antara pembatal wudhu berbicara. Ya, kan tadi kita ada sebutkan. Kalau tidak disebutkan di sini berarti dia tidak masuk pembatal. Tapi dia masuk kepada adab dan sunnah. Ustaz? Baik, barakallahu fikum. Barakallahu. Berarti kalau misalkan berbicaranya pada saat ada darurat itu gimana, Ustaz? Maksudnya apa namanya, kebutuhan darurat, kita lagi wudhu, terus mungkin ada kita sambil ada sesuatu hal yang darurat yang mana kita harus menyampaikan itu, apakah itu kita bisa berbicara atau terus kita melanjutkan wudhu kita atau apa, bagaimana, Ustaz? Boleh. Ya, tadi kita ada sebutkan uh, berbicara itu tidak membatalkan wudhu, ini sepakat. Kecuali kalau berbicaranya adalah menghilangkan al-mualah, artinya memutus mualah. Berbicaranya sampai berapa menit sehingga udah kering anggota wudhu dari basahan tadi, baru dia lanjutkan, ini tidak boleh. Karena sudah mualah. Jadi dia batal karena tidak mualah lagi, bukan karena berbicara. Makanya seperti tadi, kalau udah darurat, dia mau, misalnya dia lagi berwudhu nih, lalu dia lihat ada orang misalnya lagi mau nyebrang, ada mobil kencang, udah kita bilang, apa, gitu ya. Hati-hati. Makanya seperti ini tentu tidak membatalkan. Jadi hukum asal berbicara tidak membatalkan. Apalagi kalau ada darurat. Tapi afdolnya tentu kita berwudhu dengan khusyuk, dengan tenang, ya supaya ini yang ada, ya supaya kita menyempurnakan adab berwudhu. Seperti itu. Insya Allah. Silakan untuk Ibu Nadi dibuka mic-nya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kalau berdoa setelah wudhu itu berarti kalau kita berwudhu di toilet atau kamar mandi, berdoanya di luar setelah keluar, atau bisa di dalam, termasuk juga ketika membaca bismillah sebelum wudhu itu, apakah baca bismillahnya sebelum masuk ke toilet atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, nah, di toilet tidak boleh kita berzikir, apapun zikirnya. Bahkan yang lebih ketat lagi sebagai ulama mengatakan bahkan dalam hati pun tidak. Dalam hati pun tidak.
Maka kalau kita berwudu di bergabung sama toiletnya satu tempat, ada dikatakan al-hammamat ya. Makanya seperti ini tidak boleh kita membaca doanya di situ. Bagaimana? Berarti baca doa zikirnya setelah kita keluar dari tempat tersebut. Seperti itu saja. Nah, ada dalil tadi Nabi SAW ketika di toilet ada yang mengucapkan salam, Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab. Bahkan menjawab salam itu wajib. Bahkan yang wajib ditinggalkan. Apalagi yang sunnah, baca bismillah sunnah, berzikir sunnah. Yang wajib saja tidak boleh, apalagi yang sunnah tentu lebih tidak boleh lagi. Maka solusinya gimana? Kalau kita berwuduknya di toilet, bergabung sama tempat toilet, maka kita baca bismillahnya sebagian masih keringkanan dalam hati. Sebagian mengatakan tidak perlu baca bismillah. Dan berzikirnya nanti kalau sudah keluar dari toiletnya. Ya, seperti itu. Allah. Sama saja sekolah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang tanya, masih kita tanya sebelum kita akhir. Ada Safal, angkat tangan, tafadhol. Nah, Ustadz, izin bertanya Ustadz. Tafadhol, Ustaz. Jika kita terbiasa untuk berwudu setelah mandi, Ustadz. Jadi kita Nah, terbiasa berwudu setelah mandi. Kemudian setelah mandi itu memang sudah waktunya sholat. Nah, karena sudah terbiasa seperti itu, terbiasa wudu setelah mandi, ketika kita udah mau sholat, udah sampai masjid, terus oh iya ya, tadi udah sholat, udah wudhu atau belum ya, gitu kan. Tapi kita tuh memang terbiasa wudhu setelah mandi. Jika kita meyakini bahwasanya kita kan biasanya memang wudhu, jadi ya insya Allah sudah wudhu gitu ya, yakinlah sudah. Nah, kemudian udah kita tetapkan diri kita bahwasanya kita wudhu karena sudah terbiasa dengan itu, lalu kita lanjutkan sholat. Itu termasuk menyikapi was-was dengan tepat atau bermudah-mudahan, Ustaz? Ustaz. Baik, ya kok. Di antara syarat wudhu, nah ini ada di layar bisa kita tampilkan. Di antara syarat wudhu, syarat sah wudhu adalah niat. Nah, jadi harus punya niat. Maka wajib antum perhatikan, kalau setiap mandi antum terbiasa berwudhu, kita terbiasa berwudhu, maka antum pasti niat wudhu ini apa ini? Niat wudhu kita lakukan apa? Apakah memang suatu rutinitas kebiasaan sehingga tidak ada niat apapun? Makanya seperti ini belum dianggap berwudhu yang mengangkat hadas yang mensahkan sholat. Berarti bagaimana solusinya? Solusinya setiap kita selesai mandi apapun, mandi wajib, mandi sunnah, mandi biasa. Ketika kita terbiasa berwudhu, pasang niat dalam berwudhu inilah niat minimal, niat mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas. Karena ketika antum mandi pasti antum berhadas. Di antaranya adalah menyentuh kemaluan tadi. Apalagi kalau buang air dulu sebelum itu. Maka ketika berwudhu, niatkan mengangkat hadas. Niat mengangkat hadas ini sah untuk dipakai dalam sholat. Ya, kita berwudhu, niatnya mengangkat hadas, sah dipakai untuk sholat. Antum ke toilet nih. Lalu habis itu antum berwudhu, biar wudhu antum mengangkat hadas yang tadi, lalu masuk waktu sholat, itu sah dipakai untuk sholat. Apalagi niatnya untuk sholat. Ya. Jadi niat wudhu itu pertama bisa dipakai niat mengangkat hadas, atau memang niat untuk sholat. Tapi kalau wudhu tanpa niat hanya karena rutinitas, maka yang seperti ini belum sah dianggap berwudhu, sehingga dia wajib mengulang untuk sholat. Ketika masuk waktu sholat, dia berwudhu dengan wudhu yang punya niat. Dengan yakin, ya wudhu ini adalah wudhu untuk sholat atau wudhu untuk mengangkat hadas seperti itu. Ini pendapat yang kuat. Meskipun ada khilaf. Di antaranya mengatakan wudhu tidak perlu niat. Ada yang mengatakan wudhu tidak perlu niat. Jadi seperti tadi antum udah wudhu bisa untuk sholat. Tapi tentu yang lebih hati-hati dan lebih kuat kepada dalil, ya karena wudhu itu adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Ya. Maka amal itu ini kan dengan niat. Makanya seperti tadi, kalau dia memang suatu rutinitas, maka bisa kita ubah niatnya, kita perbarui niat ketika berwudhu, ganti niatnya. Atau yang kedua, kalau kita masih belum pasti dengan niat tadi, kita ulang wudhu, itu lebih selamat untuk ibadah. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Paham? Dipahami? Nah, Ustaz, izin Ustaz, jika niat wudhunya itu memang untuk menjaga
menjaga wudhunya Ustaz. Jadi ya itu termasuk sudah masuk di niat dan bisa dipakai untuk sholat ya. Seperti Betul, menjaga wudhu. Antum kapan berwudhu ketika niatnya menjaga wudhu? Ketika berhadas kan? iya betul. Iya, iya. Berarti niat ngangkat hadas. Niat jaga wudhu itu niat ngangkat hadas sama. Berarti bisa ya. Hmm, bisa. Nah, Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti kita masuk di pembahasan sunnah nanti. Di antara sunnahnya dalam sholat itu adalah berwudhu setiap kali sholat. Ini biasa dilakukan Nabi SAW. Meskipun dia tidak wajib, dia sunnah. Artinya apa? Setiap sholat kita berwudhu. Meskipun kita masih punya wudhu. Nah, maka dia masuk ke bab sunnah. Ini menandakan untuk kehati-hatian. Kembali ke kehati-hatian tadi. Udah, kita mau masuk sholat, pastikan wudhu kita mau wudhu yang benar, wudhu yang cukup dibawa untuk sholat, ya seperti itu. Tafadhal saya boleh? Waalaikumsalam. Kita tutup kajian di sore hari ini. Alhamdulillah segala puji Allah yang telah memudahkan kajian jalan nanti. Dan terima kasih buat kepada seluruh peserta dan teman-teman yang hadir dan berinteraksi, kepada Ustadz Andrianto Samsudin yang LC Hafizullah yang telah mengisi memberikan materi sehingga memberikan banyak manfaat insya Allah ke depan. Semoga ilmu yang disampaikan menambah dan memberikan manfaat dan mengangkat pengetahuan. Semoga Allah memberikan selalu kesehatan buat kita semua, terkhusus Ustaz. Izin Abu Alif pamit. Dan kita jumpa lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya kajian ruko di bulan Desember pekan keempat insya Allah, tetap di hari Ahad jam 16 sampai dengan 17.00. Kami tutup dan akhiri kajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.